Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdulillah Hati iman wa Islam Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, setelah anak-anak cucu-cucu ya, yang hadir pada malam ini yang rangka terus meningkatkan iman dan takwa kita yang melalui acara rutin buka bersama, maghriban dan juga isaan ya, saat kajian. Nah, pada malam ini masih teruskan bagian kedua terhadap kausar dan ahli bid'ah ya. Yang lalu kita bertanya siapa sebenarnya ahli bid'ah itu. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan jawab ahli bid'ah dalam banyak tafsir dan takhrir hadis itu ada beberapa golongan ya. Maka semoga hari ini malam ini kita bisa kelar dan minggu depan kita akan menyambung dengan Yaumul Mahsyar. Rute yang akan kita lalui itu kan termasuk padang mahsyar. Padang mahsyar itu nama lain adalah Yaumul Hasr. Yaumul Hasr itu hari penyesalan. Hari penyesalan. Orang menyesal semuanya karena ternyata waktu dunia ibadahku kurang. Ya. Aku lebih senang foya-foya, lebih senang urusan-urusan dunia ya. Maka disebut hari penyesalan di padang mahsyar. Oleh itu mulai pengajian seperti ini kita harapkan kita tidak akan menyesal, justru senang ya. Senang karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tapi kita tidak boleh bid'ah ya. Kalau bid'ah nanti kita nggak dapat syafaat Allah. Kesenggol. Baik. Kita ingin paham dulu sebenarnya iman orang itu yang paling tahu siapa. Orang beriman, orang bertakwa itu yang paling tahu siapa. Kita hanya melihat bila sholatnya rajin, ngajinya rajin, ya, sedekah rajin, kemudian datang ke masjid rajin, wisata resi rajin, silaturahmi rajin, ya. Tapi hati kita yang tahu siapa ini? Allah. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak paham, Maka ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, untuk disidang oleh Allah, ya, maka di situ akan Nabi akan melihat tanda-tandanya yang berang-berang. Berang-berang itu tanda bahwa orang ini adalah yang pernah wudu, ya, wudu. Dari berang-berangnya itu Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi bersabda, "Hai umatku, aku akan mendahului kalian. Aku akan ke Telaga Kausar dulu." Ya, Nabi. Maka aku tunggu kalian semua umatku di Telaga Kausar. Nah, ketika umat Muhammad berbondong-bondong yang jumlahnya miliaran, ya, bisa-bisa sedunia itu nanti banyak Islamnya, banyak Muslimnya. Karena janji Allah benar bahwa Islam adalah negara yang muncul terakhir, tapi akan jadi pemenang, ya, di dunia ini. Semua agama kalah dengan agama Islam. Nah, ketika semua umat Muhammad kumpul dan menuju ke Telaga Kausar, apa tadi? Semua dipanggil Nabi untuk minum Telaga Kausar tadi itu. Namun ada beberapa orang yang oleh Allah diingatkan, jangan Nabi, ya, lewat ilhamnya Allah melarang, karena kau nggak tahu ketika meninggalmu orang-orang itu adalah ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah. Nah, ada yang dalam hadis-hadis yang sahih yang saya kasih adalah Syiah, ya. Syiah itu ahli bid'ah, ya.
Kemudian pecahan dari Syiah adalah Khawarij, ya, ada Khawarij, ya. Kemudian ada Rafidah, misalnya Rafidah. Ada Mu'arij, nah itu juga pecah Syiah semuanya. Ya. Artinya apa? Allah tahu bahwa umat ini setelah kau meninggal banyak yang menemukan, banyak mengajarkan hal baru. Ibu tahu Syiahmu apa? Syiah? Ada yang tahu Syiah? Syiah itu tidak percaya pada khulafa ar-rasyidin kecuali Ali bin Abi Thalib. Dia hanya Ali bin Abi Thalib, yang lain dosa. 3 khulafa yang lain adalah dosa. Utsman bin Affan, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu orang dosa, orang masuk neraka semuanya. Ya. Dan tidak percaya dengan Haramain. Apa Haramain? Haramain tahu? Haramain adalah 2 kota suci di Mekah. Maka itu Haramain. Maka ketika dia berhaji, hajinya di Masjid Karbala, di Irak kota masjid besar Karbala. Di situlah dia bertawaf, sa'i, macam-macam ya. Kemudian juga tawaf apa itu namanya, potong rambut, apa itu namanya potong rambut, ya, lempar jumroh itu ada sih di Karbala di Irak ya. Itu dan ternyata semakin menyimpang lah. Syiah ini juga disebut juga Rafidah, ya. Rafidah. Oleh itu sebenarnya Nabi juga bersabda, kalau setelah meninggalku kata Nabi ada 70 berapa? 73 golongan umat Islam yang akhirnya Israel, tapi semua masuk neraka jahanam kecuali satu, apa? Yaitu yang azwaja. Apa itu azwaja? Ahlus sunnah wal jamaah. Tidak azwaja, tidak menyimak. Ya, apa kata Nabi kita lakukan, Quran kita jalankan, atau seperti kita jalankan. Insya Allah kita termasuk Nabi yang akan bersabanya, karena dia bersama. Ya, maka itu pentingnya kita ngasih ilmu, ya Ibu, ngasih ilmu agar kita tidak sesat, tidak salah jalan. Ya. Karena Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amru nabahuwa rutu. Ya. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak, tertolak. Ya. Ini benar sekali. Baina kula muhtasi bid'ah wa kula bid'ati dolalah. Jadi semua bid'ah ini yang tidak terkait dengan dolalah atau sesat adalah bid'ah yang meninggalkan akidah, meninggalkan ketauhidan, meninggalkan perintah lewat Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan yang Syiah itu sudah menolak Muhammad tidak diakui, Muhammad tidak diakui, Quran tidak diakui, itu kan tadi. Ya, maka jangan salah membaca di ini ya, di makanan saat seperti ini. Ya. Di sini ada terjemahan, ada tafsir. Setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama, mereka yang dijauhkan dari teladan Nabi Muhammad SAW, seperti Khawarij, Rafidah, ya, dan pelaku bid'ah lainnya. Nanti pelaku bid'ah lainnya kan jangan sampai menimpa kita, ya, kita. Penting ya. Begitu pula orang yang berbuat zalim, ya, dari terlarat lantaran melakukan dosa besar, semua disebut tadi doanya terendam tidak bisa minum air telaga Kausar. Ya. Kemudian ketika jumpa Nabi telaga itu, ya, sungguh tenaga yang luar biasa, minum airnya sekali saja tidak akan haus selamanya. Siapa yang tidak ingin menikmatinya, tapi ketika itu seluruh manusia dalam kondisi sangat kehausan, setelah dijemur di padang mahsyar dalam kurun waktu yang sangat lama, sekitar 50.000 tahun dijemur, ya. Maka semua berebut berusaha Allah untuk menuju neraka mahsyar minum. Yang sekarang itu biar mau tambah berapa tahun nggak haus lagi, kita sudah terjaga oleh neraka mahsyar tadi itu, nggak haus, nggak panas. Ya, itu ceritanya begitu ya ringkasnya ya.
Karena pada masa itu ada berapa ibu-ibu yang dapat naungan ketika sudah ada teknologi? 7 golongan manusia yang dapat naungan ketika tidak ada lagi naungan. Ya, nggak mau tahu ya, sudah banyak makalahnya yang dimasukan di baca semuanya. Ya. Di antaranya ada orang yang ahli ibadah seperti kita ini, ya, itu yang dapat naungan insyaallah ya. Ya. Maka di sini terdapat banyak dalil yang cerita tentang Nabi ya, tentang Nabi. Yang pertama dari Quran Al-Kautsar 1 jelasnya, ya, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Yang kedua dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah menyampaikan ketika saya berjalan di surga, saya ada sungai yang dikelilingi permata berrongga. Aku bertanya, apa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Ternyata dari misik yang sangat wangi baunya. Dari ketiga, Abdullah bin Amr, ya, Rasulullah bersabda, terkagum panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Susunya baunya sama, airnya putih daripada susu, baunya lebih wangi dari misik, ya. Kayunya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang minum sekali tidak akan tahu sebenarnya selamanya. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda mengenalku? Nanti dari itu, ya kalian memiliki tanda-tanda yang tidak diberikan umat sebelumnya, yaitu menerangkan dalam badan putih wajah dan tangan kaki karena bekas wudhu. Ya, ini wudhu itu sekali lah. Nah ini ada tafsir dari Qurtubi menegaskan bahwa kondisi mereka yang terusir dari neraka Nabi, ya, bisa jadi selamanya, terusir selamanya. Kalau terus selamanya berarti di mana kondisinya? Di California. Iya, di neraka California, neraka Las Vegas. Ya. Kalau terus selamanya berarti dia masuk neraka, berarti bid'ah itu bid'ah mungkar, ya, gitu ya. Kemudian maka Allah akan artinya dalam keadaan tertentu, ya, ada beberapa golongan bid'ah yang diampuni Allah. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan itikadiyah, ya, tidak meninggalkan itikadiyah, tidak meninggalkan akidahnya, imannya tidak ditinggalkan. Hanya apanya? Furu'yahnya, furu'yah yang dibacakan oleh supaya Pak supaya Islam Nusantara, Islam liberal itu. Selama dia itu hanya furu'yah, ya, jaga gurunya orang Kristen yang sedang nakalan, ya, itu furu'yah, ya, bangsanya orang Jawa Masjid, Jawa Gereja, itu furu'yah. Saya pakai saya tinggal yang buka isi itu furu'yah, ya. Saya itu kurut satu bapak kurut itu furu'yah, ya, furu'yah semuanya, ya. Jadi kalau usah berdebat hal yang sebenarnya furu'yah. Tapi kalau Quran nggak ngakui, kiblat nggak ngakui, itu bukan furu'yah. Itu sudah batang tubuhnya Islam, berarti Anda akan menjadi murtadun, ya. Itu ada dia, bagus sekalian, agar kita terjaga iman kita. Penting menimba ilmu, ya, seperti malam ini, ya. Nah, bagaimana kita akan bicara berapa lama kita berdiri di pada masa apa dan bagaimana, ya, ada pembicaraan besok khusus pada pasar, ya, bagaimana. Jadi yang khusus bid'ah dan pasar itu selesai hari ini. Barangkali itu silahkan takmir untuk mengedarkan mic-nya. Bagi yang kurang jelas bicaranya siapa, waktunya masih ada waktu sekitar 20 menit, ya. Kita